Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis sihhah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salat qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus masjid yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari ketua hingga kepada imam tetap kita yang sudah mengimami salat maghrib kita berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu semua jamaah salat maghrib yang setia untuk melapangkan hati sekaligus melapangkan waktu mengikuti majelis ilmu kita pada malam hari ini setelah sholat maghrib kurang lebih 35 menit. InsyaAllah tak lama 30 menit itu.
Tapi kalau mengikuti pengajian biasa 35 minit pun lama rasuah. Tapi kalau menonton TV, main handphone, 2 jam sebentar. Ya nak bu? Ayo. Allah. Tapi walaupun sebentar Pak Ibu, duduk kita di majelis ilmu ini pahalanya sangat besar sekali, sangat mulia sekali di mata Allah. Sampai Rasulullah mengukur baraja ko, menuntut ilmu ko, menangan pengajian ko, sama hukumnya jo melaksanakan solat. Solat apa hukumnya? Wajibnya wajib apa? Ain. Wajibnya wajib personal, individu perorangan. Baraja mana itu pulau kece Rasulullah. Apa pesan Rasulullah? Talabul ilmi. Belajar satu ilmu. Dan terkhusus di sini ilmunya ilmu yang membuat kita dekat kepada Allah. Fardhun, hukumnya fardu ain. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kadang orang tak tahu Pak bahwa mendengar pengajian kok sama hukumnya je melaksanakan solat. Sebab model itu apa Ibu? Solat awak saja dan kawak lakukan tu harus jo ilmu. Ya tak Bu? Itu solat Pak. Sudah solat beko pulang ke rumah, tiba di rumah tu sama bini harus pakai ilmu, sama anak harus pakai ilmu, hidup bertetangga pakai ilmu. Sedang Bapak Ibu tadi ke solat maghrib langsung menuju ke tempat bau dua, ke masuk toilet tu pakai ilmu. Tidak mendudu saja Pak. Ya Pak masuk kamar mandi tadi kaki kanan dan kaki kiri. Wih Pak, kaki kanan kaki kiri. Itu nak ilmu tu. Itu nak sembarangnya masuk. Sebelum masuk baca doa lah. Itu ilmu tu. Itu mengunjung hukum belajar sebanding dengan hukum melaksanakan solat. Ketika orang tidak tahu, kemudian dia tak mau belajar, tak mau membaca, tak mau mendengar, maka dia mendapatkan dosa. Itu makanya ada sebagian ulama-ulama kita, guru-guru kita mempunyai pendapat, pandangan. Apa kata beliau-beliau? Kalau kita sudah tahu di sebuah masjid, di sebuah musola dekat dengan rumah kita itu ada pengajian, ada kajian majelis ilmu, tapi dengan unsur sengaja kita tidak menghadiri dan tidak ada alasan yang syar'i yang dibenarkan oleh agama Allah, oleh syariat Allah, maka pulangnya dia ke rumah justru mendapatkan dosa. Itu jam pulang Pak, kalau ada pengajian pun tak selesai solat langsung baik pulang sekali. Takut mana je Ustaz nampak. Allah, saya benar. Buat lagi 30 minit sahabat, tak lama.
Baik yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kajian kini ko ingin ambo sampaikan kepada ibu sadonyo pesan Allah. Dalam surat An-Nisa. Apa Pak? Sudah apa Pak? An-Nisa. Artinya perempuan. Bu. Oh, ibu-ibu ada disebut di Allah dalam Quran. Namanya Bu? An-Nisa. Apa-apa ada sebut dah. Tidak ada depan. Baru ibu-ibu nanti disebut. Ternyata Bapak Ibu, salah satu yang membuat diabadikan kalimat perempuan itu di dalam Al-Quran, karena memang di dalam surat An-Nisa banyak cerita tentang perempuan. Lele dong. Kila-kila dong. Banyak tu padu. Si ceriton bang. Dan memang kalau kita lihat secara kajian ilmiah Bapak Ibu, memang perempuan itu lebih dari laki-laki. Satu, secara kuantitas jumlah angka hari ini perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Bu, ini jadi bu dong. Siapa namanya? Padusi Pak. Kok parang mau paham melawan padusi kalah laki-laki. Karena secara kuantitas padusi lebih banyak hari ini. Pak Ibu inulian Allah Subhanahu wa taala. Itu mangkonya Bu. Laki-laki ke Bu? Bu, tak dengar Bu tahu. Ya Pak, ya laki-laki ko Pak disuruh oleh Allah babini Pak. Pak, jalan. Fankihu ma qabalakum minan nisa. Ku Allah memerintah Pak. Maka nikahilah oleh kalian wahai laki-laki ma qabalakum minan nisa, dari perempuan-perempuan yang kalian sukai. Maksudnya memang ada rasa dalam hati kepada situ. Apa tamu keji Allah? Matna dua. Pak, berapa? Berapa? Dua. Bu, lu lihat Pak dua. Anda aja. Tidak siap ibu dah. Ya Allah, mengecek mana? Matna wa thulatha, dan 3, waruba, dan 4, 2, 3, 4. Berapa? 2, 3, 4. Yang bersarankan Bapak Ibu, sudah papaknya koyo ke babini 3 apa di bawah umur 40 anak. Pak lebar umur ini 50 aja deh Pak. Allah. Tapi Bapak Ibu, untuk ibu kemana? Ada di ujung ayat Bu. Ada di ujung ayat Pak. Bunyinya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka jika ada kekhawatiran di antara kalian akan tidak adil,
maka cukup satu saja. Iko pak konsepnya. Ajan bilangan 2, 3 ambil sebangan apa? Ya nak bu. Harus ada keadilan. Amat adil tu. Wajang ke ibu. Pertama, kita tiru peristiwa Ibrahim alaihi salam dengan Siti Sarah. Barat tahun Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah 20 tahun belum punya anak. Barat tahun 20-an. Barat tahun pak 20-an. Nabi Ibrahim sabar deh. 20 tahun babini tu keluarga tak ada punya anak dah pak. Suatu ketika Siti Sarah mengecek ke Ibrahim. Bang, aku basuh awaknya. Dan atu Sarah, wak kana lama keluarga, lama 20 tahun. Tapi yo maaf ya dah, ambo belum bisa mage keturunan ni. Tu Ibrahim tanya bu, tu balai dia gitu. Balai mah. Yuda babini lah cik lai. Ya pak ya. Apa kecik bininya tadi? Lihat dong pak mendengar itu kecik bini pak di rumah. Kalau ndak tu ndak bisa adil pak. Itu lah kunci pak. Jadi tiru Nabi Ibrahim. Tapi hebatnya lagi bapak ibu, Ibrahim menjawab ndak langsung yo dah pak. Kecik Ibrahim. Dia nak sabana tu. Itu pak. Di kalau ada bini apa mengecek disuruh babini cek lai, pak harus tanya nak sabana, lai sabana apa? Ini jalan ada pak tahu. Yang galak-galak lah pak. Allah karim. Baik yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecik Siti Sarah dari Ibrahim. Iyo mada, iyo sabana, ambo ikhlas bana kalau udah babini cek lai. Jadi bamba tu, kalau lama dia itu bini apa tu, iyo mambana dan dapat ada bini dan cek lai. Dan Nabi Ibrahim bapak ibu hebatnya lagi Nabi Ibrahim alaihi salam karena dia kekasih Allah. Apa kata Ibrahim? Ko iyo mama ikhlas udah babini cek lai atolong carian deh mama tu jadi pak begitu. Jadi bisa dikatakan adil bapak babini cek lai kalau nak mencari bini apa tu bini apa yo tu ditanya oleh Ibrahim. Tu siap calon bini awak mah dijawab di Siti Sarah. Tua pembantu awak salah. Siap tu Siti Hajar. Babini lah kira. Jadi pak ibu syarat patamu kalau pak ke babini celai satu memang tak punya anak. Ya le pak lah berana 5 tak boleh ni le dah. Tak punya anak 5 lah macam cucu lah lai. Tak bisa pak. Tak mencukupi keadilan di situ. Allah. Yang kedua, izin bini patamu. Dan yang mencarikan calon bini kedua, bini nan patamu. Itu baru berlaku keadilan. Jadi Pak Ibu jangan memahami adil kok dari segi bagi-bagi pitih saja. Oh bini pertama 1 juta, bini kedua 1 juta, itu adil membuya. Salah. Nah itu keadilan. Cara awak melangkah tu diridhoi, direstui atau tidak
kemudian menghasilkan maslahat kebaikan atau tidak, itu baru dikatakan adil. Tapi kalau justru dengan babini celai apa hancur keluarga, itu menunjukkan keadilan belum ada dalam keluarga itu. Itu jangan cuba-cubalah babini. Yo bu yo, ya lah ibu dong. Lalu siap ibu mencarian. Carian mana bu? Nan lebih baik dari ibu lah. Kau ramai. Allah Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahasan kita surat An-Nisa ayat yang ke-142. Apa kata Allah? Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang yang munafik, yukhadi'una Allah, mereka mempermainkan Allah, wa huwa khadi'um, padahal Allah juga sesungguhnya mempermainkan mereka, menipu daya mereka. Di orang-orang munafik itu, ini dalam ayat Bapak Ibu, dia memiliki sifat, tapi sifat itu khusus dalam ibadah. Apa maksudnya khusus dalam ibadah itu Bapak Ibu? Ketika beribadah itu nyobaulah. Ada orang munafik. Jadi orang munafik itu tetap beribadah. Bahkan dalam ayat ini Allah mengatakan, wa idza qamu ila shalah, dan jika mereka mendirikan salat. Jelas Bapak Ibu, orang munafik itu salat atau tidak? Salat. Jadi memang susah kita membedakannya, karena dia juga tampil salat. Datang bulan puasa, dia tampil puasa. Datang waktunya zakat, dia tampil berzakat. Datang waktunya mampu umrah, mampu haji, dia juga berangkat umrah, berangkat haji. Jadi tipis, sulit kita membedakan antara orang munafik dengan orang mukmin. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, musuh yang sesungguhnya yang paling berat itu adalah bukan orang kafir yang jelas-jelas kekafirannya, tapi orang munafik yang hidup dalam Islam, beragama Islam bersama dengan orang-orang Islam. Kalau kapi jalan pak ada kapi ya. Oh, kok kapi ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya dalam ibadah orang munafik itu? Satu, wa idza qamu, dan jika mereka melaksanakan salat, qamu, mereka melaksanakan salat, kusala, dengan bermalas-malasan. Kita tuduhkan kepada diri kita masing-masing. Kita masuk dalam kategori kalau ka solat malih. Ambo nak menuduh sebab wak samu pak solat dulu. Kalau masih taraso di awak,
melaksanakan solat malih-malih. Bahkan sampai mau katikonya mendengar azan. Ini ciri-ciri orang munafik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di azan lo balik. Ada orang itu bang. Lain dah. Lain dakwah kan. Coba. Contoh malaman. Nang kedua. Wak balik ke diri awak pak ya, mengaji diri awak kini ke pak, termasuk diri awak pribadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beko salah. Ini masih panjang sama. Jam 3 nak wa'ad. Ada orang itu sih kok. Kalau ada itu termasuk pak. Orang yang menunda-nunda solat tanpa alasan yang syar'i, maka dia masuk ke dalam kemunafikan. Ini awak jangan masuk ke situ pak. Sepenting apapun pekerjaan kita, ada yang jadi dosen, kalau sedang mengajar terdengar azan, berhentilah dulu ngajar tuh, ajak tuh mahasiswa tuh sholat. Jangan dididik mahasiswa kita itu menjadi mahasiswa munafik. Gimana cara mendidik mahasiswa munafik? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti dulu kita. Dan dengar azan. Wah, didengar azan tu pak. Sampai selesai. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, sampai selesai. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini pendidikan moral yang mendidik mahasiswa menjadi munafik. Sudah berhenti dululah ngajar tu. Ya pak ya. Ini mohon maaf Pak Ibu kalau ada yang dosen di sini. Mau menyampaikan saja, termasuk diri ambo pribadi. Bo kalau sama mahasiswa, kalau terdengar azan sudah berhenti. Sholat dulu. Mau lanjut lagi ya nantilah selesai sholat. Karena panggilan Allah lebih penting. Jangan dikemukakan paham-paham yang justru menjerumuskan. Ya lah. Apa paham yang menjerumuskan? Contoh, belajar ini wajib, sholat wajib. Menuntut ilmu wajib, salat wajib. Memang benar statusnya sama-sama wajib, tapi perlu diingat, ilmu yang kita terima, ilmu yang kita pelajari itu harusnya fa'lam annahu la ilaha illallah, membuat kita lebih mengenal dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan semakin berilmu semakin jauh dari Allah. Ya Pak ya. Utak apa sih magi? Allah. Kita bisa berpikir itu karena Allah. Loading kepala kita ini, memorinya bisa berpikir, bisa menangkap yang disampaikan, bisa memahami yang disampaikan. Itu biiznillah, karena izin Allah. Buktinya Bapak Ibu, otak ini atas izin Allah. Kemarin bulan puasa itu ada yang tahfiz Indonesia itu yang disiarkan di televisi itu. Ada orang idiot itu hafal Quran 30 juz. Bukti apa itu? Itu izin Allah. Awak anda idiot hendak apa? Juz 30 saja tak apa. Apa kira-kira? Di situ kelebihan diberikan oleh Allah. Oleh sebab itu,
ketika kita menjadi guru, ketika kita menjadi dosen, ketika kita menjadi pendidik, jadilah pendidik yang tidak menjerumuskan murid-murid kita justru semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru apa saja, mau guru bahasa Inggris, mau guru matematika, apalagi agama. Malu kita mengajar orang agama, tapi ketika sholat masuk justru kita tunda sholatnya. Baik, dimuliakan Allah SWT. Itu diantara kemunafikan, menunda-nunda sholat. Kalau dalam perjalanan bagaimana, Buya? Kalau dalam perjalanan Bapak Ibu, dalam kaidah-kaidah fikih sudah diajarkan tata caranya. Boleh jamak, boleh qashar, boleh jamak qashar. Lihat nanti jarak tempuhnya. Kenapa diatur begitu? Supaya kita tidak menjadi orang munafik tadi. Bahkan sampai kepada sholat di atas kendaraan boleh. Ini biasanya Bapak Ibu ke Jakarta naik bus, namanya bus, kadang-kadang sopirnya sholat, kadang-kadang tidak. Kalau Bapak Ibu pas subuh aja sopir nan sholat, alhamdulillah nyo tahu Jawa katu. Tapi nandak sholat kok payah awak surang saya mengendalikan diri awal. Tentu wak sholat dia te kendaraan. Kenapa ada tata cara sholat di atas kendaraan? Ini supaya kita dididik untuk tidak menjadi orang munafik. Sedang sakit, sholatnya gimana? Kalau tak mampu berdiri, silakan duduk. Tak mampu duduk, apa lagi? Sampai akhirnya dengan isyarat. Kenapa tetap sholat? Karena ini Allah ingin mendidik kita supaya kita tidak menjadi orang munafik. Coba bayangkan, apalagi kita belajar di bangku kuliah. Tapi kadang-kadang kita kan sombong, mentang-mentang kita sudah menjadi pendidik, seolah-olah ilmu itu memang dari kepala kitanya. Dan tidak, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah transit ke kepala kita. Sudah transit, kita sampaikan kepada mahasiswa kita. Dan mahasiswa kita menampung dengan apa? Dengan otak yang juga dari Allah Subhanahu. Baik Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira yang pertama. Jadi orang munafik itu dalam ibadah sholat dia tetap sholat, tapi berbeda caranya. Dia maleh-maleh. Sholat subuh maleh, ya kan? Sholat subuh itu sholat yang paling berat kata Allah bagi orang munafik. Tapi kalau Bapak Ibu nih tanya ke diri masing-masing, Bapak Ibu ya, mohon maaf cakap, bukan menuduh. Coba kita tanya ke diri kita masing-masing. Sholat subuh itu terasa berat tidak oleh kita? Kalau tidak, berarti kita lepas dari munafik. Tapi kalau masih berat, kita masih masuk dalam kemunafikan. Dan itu perlu kita tingkatkan supaya tidak menjadi munafik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, dah habis waktunya. 5 menit lagi. Apa kata Allah? Yura'unan nas. Hati-hati. Kalau tadi maleh, dan maleh tampilannya banyak tadi. Ya. Yang kedua, dalam sholat itu orang munafik yura'unan nas. Dia niatnya untuk pamer. Kita tanya lagi kepada diri kita masing-masing. Kita berangkat dari rumah ke masjid, jangan ada niat dalam hati pamer.
Begini misalnya, saya ke masjid supaya dilihat tetangga saya itu saya rajin sholat berjamaah. Jangan begitu, Pak. Pokoknya matikan aja niat kita itu hanya mencari ridho Allah. Saya melangkah ke masjid supaya dicalik di mintuo. Oh, bawa awak minantunan rajin salat. Hati-hati. Ya sekendeknya bedanya. Jadi melangkah Bapak Ibu dari rumah, termasuk diri hamba pribadi Bapak Ibu, menuju masjid, menuju tempat berwuduk. Setelah berwuduk masuk ke dalam masjid, kemudian salat tahiyatul masjid. Kalau terdetak di dalam hati kita salat sunnah tahiyatul masjid pun karena supaya dilihat oleh orang kita alim, kita memang ahli ibadah, maka di situ yang disebut dengan yura'unan nas. Ini masih masuk kategori munafik. Paham ya Bapak Ibu? Paham ya? Jadi kalau memang mau sholat ya sholat aja, jangan ada niat yang lain. Itu mana awak menjaga ibadah sholat coba. Termasuk mau jadi imam, ini mohon maaf cakap, mohon maaf sekali lagi, mau jadi imam. Ketika berdiri jadi imam itu tantangannya sangat berat Bapak Ibu. Itu makanya jadi imam itu adalah sesuatu yang paling berat dan tanggung jawabnya juga paling besar. Takbir, Allahu Akbar. Sudah takbir, pilih masuk. Baca ayat yang panjang supaya engkau dianggap hafiz Quran. Alah, masuk munafik. Munafik. Ini mau hati-hati betul jadi imam, Pak. Ambo paling takut jadi imam salat, Pak. Kecuali ditampe ambo. Kalau ditampe orang lain ambo tidak berani. Selagi masih ada imam tetap, maka itu tugas dia. Kenapa? Imam tetap itu punya gaji, punya honor, berarti itu kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan. Dan imam tetap jangan lagi menyerahkan kepada orang lain. Kalau diserahkan kepada orang lain, hak kamu diambil, kewajiban kamu mana? Itu makanya masjid musola yang bagus itu harus disediakan imam tetap. Imam tetapnya digaji. Termasuk masjid kita ada imam tetapnya. Jadi jangan nyerobot aja jadi imam, Pak. Ya Pak, kita dengar Pak dong. Kau nak awak aja di imam deh. Baca nak lo jalin. Kalau ada imam tetap maju. Kecuali ada kecuali Pak. Darurat imam awak damam sakit dan tiba, ayo maju bawa. Cari lo diri awak aja sembarang maju jo. Barek tugas imam ngoba, menanggung jamaah banyak. Dan sembarang-sembarang saya jadi imam. Itu mangkonya ada syarat untuk jadi imam. Bara syaratnya 5. Itu Pak Ibu 5 syarat kau. Lapa. Kalau ada lapa syarat 5 kau jangan jadi imam ya. Apa ada 5 dulu? Kali baca lo gini tu ndak ada. Biar ketua kau bisu lah gaji lah. Syarat jadi imam tu. Pak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada dalam hati kita Bapak Ibu kita pamer, kita ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Karena itu adalah bagian dari kemunafikan. Memang yang ditunjukkan oleh Allah satu ibadah solat, tapi ini kiasan untuk ibadah yang lain. Ibadah yang lain pun demikian. Ibadah yang lain juga demikian. Pak Ibu sedekah juga niatnya memang karena Allah. Masukkan kota Pak, niatnya lillahi ta'ala. Jangan ada niat yang lain. Yang kedua itu. Yang ketiga, apa kata Allah? Wala yadhkuruna Allah
Dan orang-orang munafik itu mereka tidak ingat kepada Allah illa qalila, kecuali sangat sedikit sekali. Maksudnya Bapak Ibu, bila penting, bila paralu, bila darurat setakan aja Allah naik. Oh, ketika ada seleksi P3K, ketika seleksi CPNS, rajin ke masjid pak, nak tangguang. Sabalun ujian CPN, alun masuk waktu solat nyolah tiba di masjid. Sabalun ujian CPNS, selesai solat mohon doa apa, ia tagang kedua telapak tangan mau dikoa. Ya Allah, luluskan hamba ya Allah. Menangis sekali pak. Selesai ujian kira you lulus mabuk. Lulus CPNS ia nak mencogok ke masjid dah pak. Alasannya pak, ulah sibuk kini, banyak tugas. Tu munah. Ayo Allah karim. Ada nak buat itu pak? Ciko dah ada, mana ciko? Kau nak ada orang munafik dah pak? Orang mukmin je satu ciko. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Dia ingat kepada Allah, mapananya ke Allah, katikunya butuh saja. Katikunya darurat saja pak. Katikunya ada kepentingan saja. Pak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada pertanyaan, kesimpulan akhirnya bahwa ketika kita menjadi seorang mukmin, maka jadilah mukmin yang istiqamah, jangan menjadi mukmin yang munafik. Baik Bapak Ibu, untuk sempurnanya kajian kita dan supaya berkah majelis ilmu kita, mari kita tutup dengan doa menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.